semuanya. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur semalam, sehingga pada hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami, dan siapkan juga hati kami, supaya kami boleh menerima dan mendengar firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah haruskah berdusta? Diambil dari Roma 9 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita akan baca dan highlight di ayat yang pertama. Roma 9 dengan judul perikop pilihan atas Israel. Ayat yang pertama berkata, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus." Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang di sini tidak kenal dengan dongeng klasik Pinocchio? Dongeng tentang boneka kayu yang ingin menjadi manusia itu sangat melekat banget di ingatan banyak orang. Terutama karena satu hal yang khas, yaitu setiap kali ia berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Nah, meskipun ini itu cerita fiksi, tapi ini mengandung pesan moral yang sangat kuat, yaitu bahwa kebohongan sekecil apapun itu akan selalu memiliki konsekuensinya. Nah, kebohongan bisa tampak sepele, tetapi ketika hal itu terus dipelihara, ia bisa menghancurkan kepercayaan, merusak relasi, dan membuat kita kehilangan arah hidup. Nah, dalam perikop pada hari ini, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat dalam, yaitu di kalimat, "Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta." Nah, pernyataan ini itu bukan sekedar basa-basi doang. Paulus menyatakannya bukan dengan sombong, tetapi dengan tulus dan penuh kesadaran bahwa segala apapun itu yang ia katakan itu bersumber dari hatinya dan bersaksi dalam Roh Kudus. Ini merupakan bentuk integritas spiritual yang langka, di mana kejujuran yang tidak hanya keluar dari mulut saja, tetapi juga berasal dari kedalaman hati dan hubungan pribadi dengan Allah. Nah, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Dunia saat ini seringkali memaklumi kebohongan-kebohongan kecil demi alasan kenyamanan. Tapi Alkitab tidak membenarkan dusta dalam bentuk apapun itu dan sekecil apapun itu. Yesus sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup, yang ada di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan jika kita mengaku sebagai pengikutnya, maka hidup kita pun harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nah, berdusta mungkin terlihat seperti solusi cepat untuk menghindari masalah, menutupi kesalahan, atau menyelamatkan muka. Namun pada akhirnya, dusta hanyalah jebakan yang akan menyeret kita lebih dalam ke dalam konflik dan kepura-puraan. Seperti kisah Pinocchio tadi, yang akhirnya tersesat karena kebohongannya sendiri. Kita pun akan kehilangan arah juga kalau kita menjauh dari kebenaran. Nah teman-teman, kejujuran itu bukanlah sekedar persoalan etika saja, tetapi juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan hidup jujur adalah salah satu wujud dari rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan." Mereka berjalan dalam terang karena tidak ada hal yang harus disembunyikan, dan itulah hidup yang diberkati. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas renungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya renungan pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan rema buat kehidupan kami ya Tuhan, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, sebenarnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati selalu Tuhan, setiap aktivitas yang ada, setiap aktivitas yang akan kami lakukan, supaya kiranya semuanya itu boleh kami berbuat dengan baik dan untuk hanya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.